Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Baik, silahkan duduk anak-anak. Hari ini Ibu akan menyampaikan mengenai model proyek P5 ya, mengenai gaya hidup berkelanjutan. Nah, adapun topiknya adalah mengenai lingkungan sekolahku Tasik tanpa sampah plastik ya. Nah, sekarang lihat ya anak-anak. Nah, adapun dimensi P5-nya yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Dan dimensi yang kedua yaitu kreatif ya, dari profil pelajar rahmatan lil alamin. Nah, yang ketiga itu adalah gotong royong ya. Nah, berikutnya aktivitas dari alur project yang pertama kalian temukan dulu mengenai pengenalan umum proyek. Apa sih itu proyek yang akan kita kerjakan seperti itu ya. Nomor 2, mengidentifikasi permasalahan yang terkait di lingkungan sekolah dan lingkungan sekitar. Nah, yang ketiga, mengetahui permasalahan yang urgensi untuk diupayakan dalam penanggulangan sampah. Dan keempat, mengetahui pemahaman awal siswa terkait dengan sampah. Nah, aktivitas yang berikutnya itulah melakukan berbagai permasalahan sampah yang perlu diupayakan penanganannya ya. Yang kedua, berbagai gerakan menjaga dan melestarikan lingkungan atau implementasi ajaran dari Trihita Karana. Baik anak-anak, untuk proses kegiatan di mana aktivitas asesmen diagnostik mengenai pemahaman awal siswa terkait sampah ya. Nah, yang pertama sampah organik. Nah, kalian tahu kan yang mana termasuk sampah organik? Tahu ya. Nah, sampah organik adalah jenis sampah yang berasal dari makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan yang dapat terurai secara alami. Contohnya adalah sisa-sisa makanan, daun, kulit buah, dan ranting pohon. Nah, itu merupakan sampah organik. Nah, berikutnya sampah anorganik. Nah, apa itu sampah anorganik? Nah, ya silahkan. Berikutnya, proses kegiatan yang ketiga di tahap pengenalan, di mana pertemuan ketiga siswa dapat memahami jenis-jenis sampah. Dalam kegiatan ini tersebut, guru menunjukkan video tentang jenis-jenis sampah dan guru mengajak siswa berdiskusi mengenai masalah sampah yang terdapat dalam video nanti ya. Nah, siswa mengidentifikasi jenis sampah yang terdapat pada video. Setelah ibu menampilkan video tersebut, nah kemudian guru mengajak siswa mengamati lingkungan sekitar untuk melakukan identifikasi mengenai jenis sampah dan hasil yang diharapkan. Kemudian siswa mampu memahami jenis-jenis sampah dengan tepat ya. Jenis-jenis sampah. Silakan disimak. Nah, itu ada sampah organik dan non-organik. Ayo disimak dulu. Nonton video tadi sudah tahu kan membedakan mana sampah organik, anorganik, dan residu ya, paham? Iya aja. Nah, jadi proses kegiatan keempat yaitu tahap pengenalan. Jadi gambar yang pertama, nah siapa tahu itu sampah apa? Nah, ayo nak Kinara.
Jadi yang pertama itu adalah sampah organik. Nah, jadi sampah organik itu berasal dari sisa-sisa makanan, ya, kulit buah, sayuran, dan daun-daun atau pepohonan yang sudah berguguran, ya. Tepuk tangan Dona Kinara, ya sudah. Nah, jadi, yang kedua, ya silakan. Ya, benar sekali. Jadi yang kedua itu adalah sampah non-organik. Apa saja jenis-jenis sampah non-organik? Plastik. Lagi apa? Kaleng, ya, botol bekas, ya, benar sekali. Nah, jadi kalian harus bisa ya nantinya membedakan mana sampah non-organik, organik, dan residu, ya, seperti. Baiklah anak-anak, marilah kita sekarang untuk memilah sampahnya, ya, silahkan anak-anak berdiri, ya. Sekarang kita aktivitas memilah sampahnya, ayo. Pelan-pelan ya. Sekarang kita mulai memilah sampahnya. Silakan. Yang organik masukkan ya, tempat organik. Ya. Ya, bekas makanannya ya, tempatnya masukkan di ya. Ya, itu benar sekali. Gimana anak-anak, setelah tadi kita melakukan aktivitas memilah sampah. Nah, ada yang ditanyakan, ada yang kurang paham terkait pemilahan sampah tadi? Sudah jelas ya? Nah, jadi sudah bisa menggolongkan mana itu sampah organik, anorganik, dan residu. Nah, kita kembali lagi bertemu ya dalam proyek P5 yang sudah kita bahas minggu lalu ya. Nah, di mana proyek kita adalah apa? Temanya gaya hidup berkelanjutan dengan topik lingkungan sekolahku tanpa sampah plastik. Sekarang anak-anak, silakan anak-anak tentukan ide atau gagasan dalam pembuatan poster sebagai bahan untuk membuat video. Ya, nanti kalian akan membuat video. Nah, tentang video kampanye Tasik, ya, tanpa sampah plastik. Silakan anak-anak membuat kampanye jenis sampah dan memilah sampah melalui media poster yang sudah anak-anak buat ya. Nanti silakan anak-anak kampanyekan di lingkungan sekolah ya. Kalian kan sudah membuatkan posternya itu. Nah, sekarang saatnya kita akan membuat video tersebut ya. Baik. Swastiastu. Baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan konten poster P5 yang telah saya buat. Ada sampah organik, sampah yang berasal dari bahan-bahan alam atau makhluk hidup yang mudah terurai oleh mikroorganisme. Contohnya sisa makanan, daun dan ranting pohon. Adapun sampah anorganik adalah sampah yang sulit terurai secara alami dan berasal dari bahan-bahan buatan manusia. Contohnya plastik, logam, kaca, dan kertas yang tidak bisa didaur ulang. Dan yang terakhir yaitu ada sampah residu, adalah sampah yang tidak dapat diolah atau didaur ulang lagi. Biasanya harus dibuang ke tempat pembuangan akhir, contohnya styrofoam, popok sekali pakai. Sekian akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om Swastiastu. Baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan konten poster Tasik tanpa sampah plastik. Adapun bagian-bagian sampah, sampah organik, sampah non-organik, dan sampah residu. Sampah organik, sampah yang berasal dari bahan-bahan alam atau makhluk hidup yang mudah terurai oleh mikroorganisme. Contohnya sisa makanan, daun, dan ranting pohon.
Sampah anorganik, sampah yang sulit terurai secara alami dan berasal dari bahan-bahan buatan manusia, contohnya plastik, logam, kaca, dan kertas yang tidak bisa didaur ulang. Sampah residu adalah sampah yang tidak dapat diolah atau didaur ulang lagi, biasanya harus dibuang ke tempat pembuangan akhir, contohnya styrofoam, popok sekali pakai. Sekian, saya tutup dengan terima kasih. Om Santi 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 Om. Baiklah anak-anak, nah pada kesempatan ini saatnya kita membuat karya ya dengan memanfaatkan daur ulang sampah plastik menjadi barang yang bermanfaat. Misalnya membuat vas bunga ya. Nah, kemarin kan sudah Ibu jelaskan di pertemuan yang kemarin. Nah, sekarang kita prakteknya sekarang. Baik, bagaimana anak-anak sudah bawa alat dan bahannya? Ya, baiklah. Sekarang dipersiapkan dulu alat dan bahannya. Digunting ya botolnya. Gimana, sudah? Buat seperti ini. Nah, diolesi dulu pakai lem semuanya. Yang rapi ya, jangan ada celah. Nah, yang rapi. Sisanya kita kilitkan. Nah, lilitkan di permukaan botolnya. Tambahkan koran lagi. Jadi semua bekerja kelompoknya. Sekarang kita campurkan dulu semennya dengan air. Perlahan-lahan teksturnya biar enggak terlalu cair, biar enggak terlalu padat ya. Ya. Nah, sekarang oleskan. Boleh pakai tangan, nanti haluskan pakai kuas. Ya, oleskan ya. Merata ya, sampai bawah. Ayo diamplas sayang, biar halus ya. Sampai halus ya nak ya. Anak, sekarang diwarnai ya. Sekarang kalian hias pas kalian ya, yang cantik. Ayo mulai. Sekian hasil karya proyek P5 dari daur ulang sampah.